teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Nandita Vanessa Kristi. Saya dari program studi kewirausahaan pagi Institut Teknologi dan Bisnis Satya Setia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linier, apakah yang dimaksud dengan persamaan serta fungsi linier, kemudian cara-cara dan langkah pengerjaannya, serta ada berbagai macam cara dalam pengerjaannya, juga beberapa contoh soalnya. Nah, baik, kita akan melanjutkan. Apakah yang dimaksud dengan fungsi linier? Fungsi linier atau fungsi berderajat 1 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linier apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linier adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal Y, sedangkan B adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Maka dijabarkan sebagai berikut. Y sama dengan variabel terikat atau biasa kita sebut dengan dependent variable. Sedangkan X sama dengan variabel bebas atau biasa kita sebut dengan independent variable. Dan A sama dengan konstanta yang tidak berubah. Dan B sama dengan koefisien berfungsi sebagai pengalih variabel. B ini disebut koefisien, A ini disebut konstanta ya teman-teman. Nah, kemudian ada kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan atau slope dari fungsi linier adalah sama dengan perubahan variabel terikat X dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas Y. Kemiringan juga disebut gradien yang dilambangkan dengan huruf M. Jadi kemiringan sama dengan M atau gradien sama dengan delta Y per delta X atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini dia sebagai contoh yang saya dapatkan teman-teman. Sebagai contohnya adalah Y sama dengan 15 min 2X atau kemiringannya adalah min 2 atau negatif 2. Ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit variabel X akan menurunkan 2 unit variabel Y. Nah, teman-teman, grafik kemiringan dan titik potong sumbu terbagi menjadi 4, yaitu A, kemiringan positif. Nah, kemiringan positif ini biasa kita kenal dengan fungsi penawaran ya, teman-teman. Kemudian, kemiringan negatif seperti ini bentuknya ya, teman-teman. Dari tanda panah atas ke arah bawah, teman-teman, ke arah ke kanan ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang C, kemiringan 0 yang biasa kita sebut dengan fungsi permintaan khusus. Nah, yang B ini, kemiringan negatif ini biasa kita kenal dengan fungsi permintaan ya teman-teman. Dan sedangkan D, kemiringan tak tentu, seperti inilah bentuknya teman-teman, yang biasa kita kenal dengan fungsi penawaran khusus. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pembentukan persamaan linier. Sebuah persamaan linier dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Berikut ini dicontohkan 4 macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linier, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Nah, 4 cara itu yang kita maksud adalah, ini dia ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah cara dwi-koordinat. Nah, untuk penjelasannya adalah dari 2 buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linier yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui 2 buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing X1, Y1, dan X2, Y2, maka rumus persamaan liniernya adalah, ini teman-teman, perhatikan ya, Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, berikut ini contoh soalnya ya teman-teman. Misalkan kita ketahui titik A-nya ini adalah 4 merupakan X dan 5 adalah Y, dan titik B-nya 6 adalah X dan 7 adalah Y, maka persamaan liniernya adalah, teman-teman bisa teman-teman jadikan referensi ya. Nah, ini dia cara pengerjaannya teman-teman. Nah, sesuai rumus persamaan linier yang
kita sebutkan tadi ya. Nah, ini dia Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Maka menghasilkan Y dikurang Y1 di mana Y1 itu adalah 5 yang berada di titik A ya teman-teman. Nah, per Y2 dikurang Y1, Y2-nya adalah 7 yang berada di titik B, dan Y1-nya tadi adalah 5 yang berada di titik A, maka 7 dikurang 5 sama dengan X dikurang X1. Nah, X1-nya adalah 4, jadi X dikurang 4 per X2 dikurang X1, nah X2-nya adalah 6, jadi makanya 6 dikurang 4. Maka menghasilkan Y dikurang 5 per 7 dikurang 5, hasilnya adalah Y dikurang 5 per 2 sama dengan X dikurang 4 per 6 dikurang 4, maka hasilnya adalah X dikurang 4 per 2. Nah, kita masuk lagi ke pengerjaan tahap akhirnya. Jadi, ini kita kalikan silang ya teman-teman, hingga mendapatkan hasil jika 2 dikali Y sama dengan 2Y, 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10, kemudian untuk bagian X-nya 2 dikali X sama dengan 2X dan 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman. Jadi, keduanya ini kita kalikan ya teman-teman. Nah, kemudian menghasilkan 2Y sama dengan 2X plus 2. Nah, 2Y ini kita turunkan teman-teman. Sama dengan 2X-nya kita tulis ya, tetap kita tulis teman-teman. Nah, plus 2-nya ini didapatkan dari hasil negatif 10-nya kita pindah ruas ke sebelah 8-nya menjadi positif. Maka negatif 8 ditambah 10 hasilnya adalah positif 2. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya ya teman-teman, 2Y sama dengan 2X ditambah 2, maka hasilnya Y sama dengan X ditambah 1. Ini kita bagikan 2 ya teman-teman. Jadi 2Y dibagi 2, maka hasilnya adalah Y, dan 2X dibagi 2, hasilnya adalah X, dan 2 dibagi 2, maka hasilnya adalah 1 ya teman-teman. Selanjutnya cara kedua adalah cara koordinat lereng. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat X1, Y1, dan lereng garisnya B, maka persamaan linearnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M atau gradien dalam kurung X dikurang X1. Nah, ini ada contoh soalnya lagi ya teman-teman. Contoh soalnya, andaikan diketahui bahwa titik A 4 dan 3 dan lereng garisnya adalah 2, maka persamaan linear yang memenuhi kedua data ini adalah, nah, kita tuliskan dulu ya teman-teman. Untuk S1-nya sama dengan 4, Y1-nya sama dengan 3, dan lereng garisnya sama dengan 2 yang dilambangkan dengan huruf M ya teman-teman. Nah, ini cara pengerjaannya teman-teman. Sesuai rumus tadi, kita masukkan Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Nanti kita masukkan Y dikurang Y1 tadi adalah 3, jadi Y dikurang 3, sama dengan M tadi adalah merupakan lereng garisnya ya teman-teman, jadi kita tulis 2 karena lereng garisnya adalah 2 dalam kurung X dikurang X1. Maka kita masukkan teman-teman, X1-nya adalah 4, berarti X dikurang X1. Maka hasilnya Y dikurang 3 sama dengan 2X dikurang 8. Nah, 2X dikurang 8 ini kita dapatkan dari hasil 2 dikali X sama dengan 2X, dan 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Nah, selanjutnya hasilnya adalah Y sama dengan 2X dikurang 8 ditambah 3, karena 3-nya berpindah ruas dari negatif menjadi positif. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 2X dikurang 5. Inilah hasil akhirnya ya teman-teman. Kemudian cara yang ketiga adalah cara penggal lereng. Nah, sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut. Maka persamaan linearnya adalah
Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan penggal dan B sama dengan lereng. Nah, ini dia contoh soalnya. Andaikan saja penggal dan lereng garis Y sama dengan Fx, masing-masing adalah 2 dan 3. Maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2 yang merupakan penggal dan 3 yang merupakan lereng garis, atau 3x ya teman-teman. Nah, kemudian cara yang terakhir atau cara yang keempat adalah cara dipenggal. Sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika X sama dengan 0, dan penggal pada sumbu horizontal ketika Y sama dengan 0. Maka persamaan linearnya adalah ya teman-teman, ini dia rumusnya teman-teman. Nah, ini adalah rumus yang kita dapatkan dan bisa dijadikan referensi ya teman-teman. Nah, ini adalah Y sama dengan A minus A per C kali X. A sama dengan penggal vertikal dan B sama dengan penggal horizontal. Nah, ini kenapa tidak C? Kenapa harus B? Nah, kita mengikuti rumus ya teman-teman. Nah, jadi kita ikuti saja B sama dengan penggal horizontal ya teman-teman. Jadi, B-nya kita gantikan dengan C ya teman-teman. Nah, ini ada contoh soalnya teman-teman. Andaikan penggal sebuah garis pada sumbu vertikal dan sumbu horizontal masing-masing 2 dan negatif 4. Maka persamaan linearnya adalah, ingat ya teman-teman, jika masing-masing sumbu vertikalnya 2 dan sumbu horizontalnya adalah negatif 4. Nah, kembali kepada rumus. Penggal vertikal itu dilambangkan dengan huruf A atau abjad A, sedangkan penggal horizontal dilambangkan dengan abjad B ya teman-teman. Nah, abjad B-nya itu kita gantikan dengan C, karena kita mendapatkan hasilnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita masukkan Y sama dengan A minus A per C kali X. Y sama dengan 2 minus 2 per negatif 4 kali X. Jadi, yang di atas adalah sumbu vertikal dan yang di bawah adalah sumbu horizontal. Maka selanjutnya adalah Y sama dengan 2 plus 0,5x. Mengapa dia dari minus menjadi plus? Karena begini ya teman-teman. Karena ini kita masukkan, minus ini kita masukkan ke 2, maka jadi negatif 2 per negatif 4, maka hasilnya adalah positif. Karena jika negatif kalau negatif, maka hasilnya positif. Dan hasil dari 2 dibagi 4 adalah 0,5. Oke? Kemudian kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel ya teman-teman. Nah, persamaan linear dua variabel ini terbagi menjadi dua metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Sedangkan metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, ini dia metode substitusi. Langkah-langkah pengerjaannya adalah pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Substitusikan X atau Y pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Contoh metode substitusi. Nah, ini adalah contoh yang kita dapatkan ya, teman-teman. Contoh soal yang kita dapatkan. Nah, 3X dikurang 2Y sama dengan 7 untuk persamaan yang pertama. Sedangkan 2X ditambah 4Y sama dengan 10 untuk persamaan yang kedua. Misalkan variabel X yang dipilih pada persamaan kedua, maka akan menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 10 menghasilkan 2X sama dengan 10 dikurang 4Y. Jadi 4Y ini berpindah ruas ke sebelah kanan dari positif menjadi negatif ya teman-teman. Maka hasilnya adalah X sama dengan 5 dikurang 2Y. Hasilnya ini
kita dapatkan setelah membagi 2 ya teman-teman. Jadi semuanya kita bagi 2. 2x bagi 2 maka hasilnya adalah x. Kemudian 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Dan negatif 4y bagi 2 hasilnya negatif 2y. Kemudian kita substitusikan x ke dalam persamaan yang lain, yaitu persamaan yang pertama ya teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan x tadi 5 dikurang 2y. Maka kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu 3x dikurang 2y sama dengan 7. Maka 3 dikali dalam kurung 5 dikurang 2y dikurang 2y sama dengan 7. Maka hasilnya 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali negatif 2y sama dengan negatif 6y dikurang 2y sama dengan 7. Maka hasilnya adalah negatif 8y sama dengan negatif 8. Mengapa hasilnya negatif 8y sama dengan negatif 8? Nah, baik teman-teman, kita akan jelaskan. Negatif 8y ini kita dapatkan dari negatif 6y dikurang 2y ya teman-teman. Nah, maka hasilnya adalah negatif 8. Jika negatif ketemu negatif, ibaratnya itu seperti kita punya hutang 6, jadi negatif ini anggap saja utang ya teman-teman. Jadi kita punya hutang 6, kemudian kita berhutang 2 lagi, tentunya bertambah ya, hutang kita menjadi 8 ya teman-teman. Jadi makanya hasilnya adalah negatif 8y. Kemudian dari manakah dapat negatif 8 ini? Nah, negatif 8 ini kita dapatkan dari 15 ini teman-teman, kita pindah ruaskan ke sebelah 7 ya teman-teman. Maka yang awalnya positif dia menjadi negatif ya teman-teman. Jadi hasilnya 7 dikurang 15, maka hasilnya adalah negatif 8 karena angka pengurangnya itu kecil ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah negatif karena 7 dikurangkan dengan 15, berbeda dengan 15 dikurang 7. Nah, maka hasil akhirnya adalah y sama dengan 1. Kenapa hasil akhirnya y sama dengan 1? Karena kita bagikan ya teman-teman, negatif 8 ini kita bagikan dengan negatif 8 sebelah ini, maka hasilnya adalah 1 ya teman-teman. Nah, itu dia. Kemudian kita substitusikan y sama dengan 1 ke dalam salah satu persamaan awal, misal ke persamaan 2. Nah, jadi kita substitusikan ya teman-teman. Ini dia kita dapatkan hasilnya tadi ya, x sama dengan 5 kurang 2y, maka kita substitusikan x sama dengan 5 dikurang 2 dikali 1, karena hasil dari y tadi 1 sama dengan 3 ya teman-teman. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan adalah x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 1. Baik, kita lanjut ke metode eliminasi. Nah, langkah-langkahnya yaitu 1. Perhatikan koefisien x atau y. Jika koefisiennya sama, A. Lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama. B. Lakukan operasi penjumlahan untuk tanda yang berbeda. Jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan-persamaan dengan konstanta yang sesuai, lalu lakukan seperti langkah A. Yang kedua, lakukan kembali langkah pertama untuk mengeliminasi variabel lainnya. Nah, ini dia teman-teman contoh metode eliminasi. Carilah nilai-nilai dari variabel x dan y yang dapat memenuhi kedua persamaan berikut. Nah, ini typo ya teman-teman. Ini tuh seharusnya persamaan ketiga dan persamaan yang keempat ya teman-teman. Karena tadi di metode substitusinya kita sudah menggunakan persamaan yang pertama dan kedua. Dan kita menggunakan soal yang sama ya teman-teman. Nah, jadi untuk persamaan ketiganya 3x dikurang 2y sama dengan 7. Dan persamaan keempatnya adalah 2x ditambah 4y sama dengan 10. Teman-teman, nah soalnya sama ya teman-teman. Nah, untuk penyelesaiannya, misal variabel yang akan dieliminasi adalah y, maka persamaan 3 dikalikan 2 dan persamaan 4 dikalikan 1. Nah, jadi persamaan 3 tadi, 3x dikurang 2y sama dengan 7, kita kalikan 2, maka hasilnya 6x dikurang 4y sama dengan 14. Kemudian persamaan yang keempatnya 2x ditambah 4y sama dengan 10, kita kalikan 1, maka 2x ditambah 4y sama dengan 10. Nah, kemudian dua persamaan ini kita jumlahkan ya teman-teman. Kita jumlahkan, hasilnya adalah
6x ditambah 2x 8x, negatif 4y ditambah 4y hasilnya 0, dan 14 ditambah 10 hasilnya 24. Maka karena y-nya kosong, jadi kita bagikan 24 dibagi dengan 8x, hasilnya adalah 3. Maka x sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan variabel x sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan awal. Misalnya persamaan yang ketiga tadi ya teman-teman. Di mana persamaan ketiga tadi adalah 3x dikurang 2y sama dengan 7. Maka x sama dengan 3, jadi 3 dikali 3 dikurang 2y sama dengan 7. Nah, jadi kita pindahkan ya teman-teman. Jadi negatif 2y sama dengan 7 dikurang 9, karena 3-nya yang sebelah kiri ini berpindah luas menjadi ke sebelah kanan, sebelah 7, maka dari positif menjadi negatif ya teman-teman, jadi 7. Nah, baik teman-teman, jadi hasil negatif 2y sama dengan 7 dikurang 9 sama dengan negatif 2, y sama dengan 1, itu dihasilkan dari negatif 2 dibagi dengan negatif 2y, maka hasilnya adalah 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 3 dan 1, yang dimana 3 sebagai x dan 1 sebagai y. Baik teman-teman, mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan dan saya jabarkan. Saya meminta maaf jika banyak terjadi kesalahan, ketidaklengkapan, bahkan kekurangan kata dalam menyampaikan materi, dan saya berharap ini bisa sedikit membantu teman-teman dalam mengerjakan soal, terutama materi persamaan linier dan juga metode-metode seperti metode substitusi dan eliminasi. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.